Hey teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Joshua Fabian Channel. Semoga kalian nggak bosan mendengarkan saya mengoceh kesana kemari kayak burung pipit kayak gitu. Nah, karena malam ini malam Jumat, jadi saya akan bercerita tentang sesuatu hal yang mungkin agak sedikit agak horor-horor sedikit kayak gitu. Jadi nggak banyak-banyak horornya. Karena ya saya tahu mungkin sebagian kalian ada yang nggak suka horor kayak gitu, tapi sebagian orang ada yang suka juga, ada yang penasaran. Jadi kadar horornya nggak yang serem-serem banget teman-teman. Nah, tapi ini adalah suatu pengalaman pribadi. Yes, benar-benar pengalaman pribadi dan saya tidak mengada-ngada cerita ini teman-teman. Jadi saya akan mengambil tema pada vlog kali ini adalah pengalaman saya ketika disantet teman-teman. Betul, disantet. Kalian nggak salah dengar. Jadi, bentar saya akan ingat-ingat sedikit. Kalau nggak salah ini terjadi ketika saya di usia SMP teman-teman. Kurang lebih ketika saya masih SMP. Jadi saya SMP itu kurang lebih berarti hampir 10 tahun yang lalu kira-kira teman-teman. Jadi hampir 10 tahun yang lalu. Nah, sampai sekarang saya masih belum tahu kira-kira siapa pelaku dari kisah yang akan saya ceritakan ini. Kita masih belum tahu siapa pelakunya sampai detik ini teman-teman. Tapi cerita ini akan terus teringat di dalam pikiran saya, di dalam hati saya, dan ini menjadi suatu pengalaman hidup yang sangat berharga bagi saya teman-teman. Jadi saya bingung memulai dari mana. Tetapi ini bukan sebuah cerita santet yang kena ke badan langsung, atau kalian bisa bayangkan kan kalau misalnya kalian membayangkan santet itu pasti kalau yang ada di pikiran kalian biasanya kayak orang dari dalam tubuhnya keluar paku, atau tiba-tiba badannya ada yang membusuk, badannya keluar ulat, sebagian badannya ada yang nggak normal, tiba-tiba lumpuh atau nggak bisa berbicara, atau tiba-tiba kesurupan, seperti itu kan teman-teman. Tetapi pengalaman yang saya dapatkan itu cukup berbeda teman-teman, dan aneh banget, hal yang sangat-sangat supranatural banget, yang awalnya saya sendiri nggak percaya teman-teman. Awalnya saya nggak percaya kalau misalnya orang belum pernah mengalami kejadian secara langsung, pasti kan kebanyakan kita nggak percaya. Begitu juga saya awalnya saya nggak pernah percaya dengan hal-hal mistis supranatural seperti itu. Saya nggak pernah percaya sama sekali teman-teman. Tetapi ketika saya mengalami sendiri kejadian tersebut, ya saya menjadi lebih bukannya saya mengagungkan hal-hal yang mistis, tidak juga, tetapi saya lebih menghormati, oh ternyata hal-hal seperti itu memang ada. Tetapi sekali lagi, apabila kita memang punya niatan yang bagus, terus kita juga sering berdoa sesuai agama kalian masing-masing, saya percaya kalian akan terhindar dari hal-hal yang demikian teman-teman. Oke deh, langsung aja ke jalan ceritanya. Jadi kurang lebih 10 tahun yang lalu, saya nggak tahu ya, mungkin ada seseorang yang nggak suka dengan keluarga kami kayak gitu. Nah, mama saya ini adalah orang yang cukup peka juga kalau misalnya dia berdoa. Jadi ketika dia berdoa, dia mendapatkan suatu penglihatan kayak gitu teman-teman. Jadi dia mendapatkan suatu vision. Dia melihat ada seseorang, orang berkerudung merah yang lagi duduk di depan rumah teman-teman. Jadi duduk di depan pagar rumah gitu sambil ngeliatin rumah kita kayak gitu. Nah, awalnya saya hanya menyimpan itu di dalam hati saja kayak gitu kan. Terus nggak beberapa lama kemudian di rumah kita itu ada, biasanya kalau saya di gereja itu ada ibadah keluarga. Ibadah keluarga itu biasanya setahun sekali rumah itu ketempatan untuk ibadah keluarga kayak gitu teman-teman. Jadi singkat cerita, ketika kita lagi ibadah keluarga, ada salah satu orang yang ketika lagi berdoa, dia juga mendapat penglihatan yang sama dengan mama saya teman-teman. Jadi dia melihat ada seorang berkerudung merah, eh, kerudung bukan kayak jilbab gitu, bukan, tetapi kayak kerudung kayak apa sih, kayak hood gitu loh, kayak Robin Hood gitu loh. Jadi itu merah, kayak kayak Marsha and the Bear kayak gitu. Kayak Marsha, jadi kerudung kayak gitu. Jadi dia ada di depan rumah. Jadi dia ada di depan rumah, dia ngeliatin rumah kita dari luar pagar kayak gitu. Dan habis dia melihat itu, dia
mendengar seperti ada suara burung di atas rumah kita, kayak gitu teman-teman. Nah, konyolnya beberapa hari kemudian kita mengalami hal yang menurut saya nggak masuk akal teman-teman. Jadi ketika saya lagi berjalan nih malam-malam dari dapur menuju ke ruang tengah, itu saya merasakan ada sesuatu hal yang aneh. Jadi kayak ada bunyi kayak gitu teman-teman. Jadi ada sesuatu hal yang aneh. Terus ketika saya berjalan dari dapur mau ke ruang tengah, itu tiba-tiba saya ngelihat kayak cahaya mau ke muka saya teman-teman. Jadi cahaya itu mau ke muka saya, set, dan saya menghindar, set, kayak gitu. Jadi cahayanya itu cepet banget teman-teman. Nah, saya penasaran karena saya merasa bahwa saat itu saya 100% saya dalam kondisi yang sadar. Akhirnya saya mencari arah dari cahaya tersebut. Kok bisa ya ada cahaya dari sana terus ke sana kayak gitu. Akhirnya jadi ada kayak bunyi kayak nancep gitu, cep, kayak gitu. Nah, tapi saya sudah menghindar. Nah, ketika saya ngelihat, di belakang saya ini kan ada dinding teman-teman. Jadi di dinding itu ada sebuah jarum yang nancep teman-teman. Jadi kalian bisa bayangkan ada jarum yang nancep di dinding teman-teman. Jadi jarum mana yang bisa kuat bisa nancep di dinding seperti itu. Jadi waktu itu saya cukup terkejut juga. Kecuali misalnya itu paku ya. Paku pun kalau misalnya nancep di dinding kan harus diketok juga tuh, harus diketok. Tapi ini jarum teman-teman, jarum. Bukan kayak jarum pentol gitu, jadi kayak jarum apa ya, jarum benang biasa kayak gitu. Jadi mirip kayak gitu jarumnya, tetapi nggak ada lubangnya. Jadi jarum itu menunjuk di dinding yang ada di belakang saya. Dan waktu itu ketika saya berpikir gitu, wah ini jarum gimana ini bisa nuncup kayak gitu. Kalau misalnya saya nggak menghindar, mungkin itu sudah akan kena saya kayak gitu. Mungkin jarum itu akan masuk ke kepala saya kayak gitu teman-teman. Jadi saya nggak tahu kenapa, apakah itu jarumnya sengaja meleset atau gimana, tetapi itu kejadian malam itu cukup membuat saya bingung teman-teman, karena itu pertama kalinya saya mendapatkan suatu kejadian supranatural yang nggak bisa dipikir dengan akal sehat teman-teman kayak gitu. Nah, lalu besoknya teman-teman, kita lagi ngumpul di ruang makan nih. Anehnya, jadi ketika kita lagi ngumpul di ruang makan, kita lagi ngobrol-ngobrol, saya ngelihat gelas itu awalnya ada di tengah teman-teman. Jadi ada sebuah gelas kaca di rumah itu. Jadi kayak gelas yang gratisan itu loh, biasanya gratisan dari minyak atau kecap kayak gitu kan, dapat gelas bening yang gratisan itu kan teman-teman. Jadi saya ngelihat waktu itu pada malam itu gelas itu ada di atas meja. Nah, gelas itu ketika kita lagi ngobrol, nggak tahu kenapa gelas itu tiba-tiba bergeser, minggir sendiri di pinggir meja, terus gelas itu jatuh teman-teman. Nah, yang saya bayangkan nih, kalau misalnya kita bayangkan ya, sebuah gelas kaca yang jatuh, itu pasti kan jatuh langsung prang kayak gitu kan teman-teman. Tetapi tidak dengan gelas itu. Jadi gelas itu sempat mantul beberapa kali teman-teman. Kalau nggak salah sempat 3 kali mantul. Jadi gelas itu teng 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 baru dia pecah, pleng, dan pecahnya tuh lebur teman-teman. Jadi dan di situ ketika kita lagi ngobrol kita kaget semua. Kalian ngeliat nggak? Iya, kita ngeliat semua. Jadi di situ ada kakak saya juga kayak gitu. Jadi kita kaget kenapa gelas itu tiba-tiba kok bisa jatuh, nggak ada yang nyenggol, nggak ada yang menyentuh, nggak ada yang nggak ada yang nyenggol gitu teman-teman. Bisa-bisa gelas itu ada di pinggir dan tiba-tiba jatuh, dan jatuhnya itu nggak langsung pecah, tetapi dia mantul dulu kayak gitu teman-teman. Dan di situ seketika saya merinding. Dan ketika saya sudah mengalami 2 hal kejadian yang kayak gitu, saya nggak ingin ketiga kalinya. Akhirnya saya mencoba menceritakan kejadian sebelumnya ke keluarga saya, ke kakak saya, dan ke mama saya. Waktu itu saya menceritakan karena sebelumnya saya mengalami hal yang serupa. Saya ceritakan tentang jarum ini tadi segala macam, dan akhirnya di situ baru kita terbuka semua. Ternyata mama saya juga hari sebelumnya mendapatkan suatu penglihatan kayak gini, dan temannya mama yang ikut doa tempo hari juga ngelihat suatu penglihatan kayak gitu. Dan akhirnya kita semua pada cerita satu dengan yang lainnya, oh ternyata mungkin ada orang yang nggak suka dengan keluarga kita saat itu teman-teman. Dan akhirnya saat itu kita berdoa bersama-sama, dan setelah kita berdoa
ya puji Tuhan kita nggak pernah mengalami lagi kejadian-kejadian yang aneh seperti itu, teman-teman. Jadi ini dia pengalaman saya ketika saya mengalami suatu hal yang sangat supranatural, entah ini santet atau bisa dibilang santet atau apalah, saya nggak ngerti juga teman-teman. Tapi hal itu menjadi suatu pelajaran bagi saya, apa ya, suatu pelajaran hidup yang berharga. Ternyata hal-hal yang supranatural kayak gitu memang benar-benar ada, teman-teman, dan saya melihatnya sendiri. Dan tetapi kita nggak boleh takut juga, kita nggak boleh terintimidasi dengan hal-hal yang demikian, karena saya sendiri sebagai orang yang percaya, saya percaya bahwa ketika kita memiliki suatu niat yang baik, kita nggak pernah punya niatan buruk untuk sengaja menyakiti orang, atau kita punya niatan buruk untuk melukai hati orang lain, dan kita juga berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya yakin hal-hal yang demikian juga tidak akan bisa mengganggu kehidupan kalian, teman-teman. Nggak akan mungkin bisa mengganggu kehidupan kalian. Tetapi sekali lagi kita juga nggak meremehkan, tetapi kita juga jangan sampai terintimidasi. Sorry, terintimidasi maksudnya. Jadi kita jangan sampai kita terintimidasi juga, tetapi kita juga tetap harus menghormati hal tersebut ada kayak gitu. Jadi ya ini dia pengalaman hidup yang pernah saya rasakan, teman-teman. Jadi semoga ini bisa menghibur kalian, menjadi cerita bagi kalian juga. Kalau misalnya kalian punya cerita yang sama, kalian boleh tuliskan pengalaman kalian, cerita kalian di kolom komentar di bawah ini, teman-teman. Mungkin kalau misalnya kalian punya cerita hal-hal yang mistis, berasimilasi itu berasimilasi berhubungan dengan santet dan segala macam, kalian boleh bagikan cerita kalian di kolom komentar di bawah. Pasti saya akan ngerespon dan saya akan membaca semua cerita-cerita kalian. Dan kalau misalnya cerita kalian bagus, oke, kita akan bikin vlog seperti ini lagi. Mungkin saya akan menceritakan cerita yang sudah kalian sampaikan, teman-teman. Oke deh, mungkin sekian dulu ngobrol-ngobrol kita kali ini. Tetap waspada, tetapi jangan juga takut, tetap dekatkan diri kepada Tuhan. Dan semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, kita ambil hikmahnya, teman-teman. Saya Joshua Sofyan, sampai jumpa lagi di vlog saya berikutnya. Dadah!